Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febiola dengan nomor absen 15 dengan nomor NIM 2111022021. Saya akan mempresentasikan mengenai deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Deposito memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau disebut automatic rollover (ARO). Dan deposito dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis deposito. Yang pertama yaitu deposito berjangka. Untuk jenis deposito berjangka ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 12 bulan, atau bahkan 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga tabungan biasa. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Lalu yang terakhir yaitu deposito on call. Jenis deposito on call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya, deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Selanjutnya, dilihat dari segi perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Yang pertama, dari segi kepemilikan. Deposito berjangka yaitu atas nama, sedangkan sertifikat deposito yaitu atas unjuk. Yang kedua, jika dilihat dari karakteristik, deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Sementara sertifikat deposito dapat dipindah tangankan dan dapat diperjualbelikan. Perbedaan yang ketiga yaitu dari jangka waktu. Deposito berjangka waktu 1, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Sementara sertifikat deposito dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha, yaitu hari, minggu, bulan, atau tahun. Yang keempat, dilihat dari pembayaran bunga. Deposito berjangka, pembayaran bunganya yaitu setiap tanggal jatuh tempo atau setiap tanggal jatuh tempo, bunga atau pokok. Sedangkan sertifikat deposito yaitu pada saat pembukuan rekening dan ada saat jatuh tempo, yaitu pokok ditambah bunga. Lalu perbedaannya dilihat dari segi perhitungan bunga. Dari segi perhitungan bunga, deposito berjangka tidak discounted, sedangkan sertifikat deposito yaitu discounted. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pembukaan dan pencairan. Yang pertama, untuk pembukaan deposito. Pertama-tama, kita harus memilih bank terlebih dahulu. Pilih bank atau lembaga keuangan yang akan digunakan untuk membuka deposito. Dan pastikan Anda memilih lembaga yang memiliki suku bunga yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, kunjungi cabang atau gunakan layanan online. Anda dapat mengunjungi cabang bank atau menggunakan layanan perbankan online jika tersedia untuk membuka deposito. Di cabang, Anda akan berbicara dengan seorang petugas bank yang akan membantu Anda melengkapi proses pembukuan. Yang ketiga, isi formulir aplikasi. Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi deposito. Formulir ini akan mencakup detail seperti jumlah yang akan didepositokan, jangka waktu, dan instruksi mengenai apa yang akan terjadi pada deposito setelah jatuh tempo.
Selanjutnya, setor dana. Anda harus menyetor dana yang akan didepositokan ke rekening deposito Anda. Ini bisa dilakukan dengan transfer dari rekening bank lain atau menggunakan tunai, cek, atau metode pembayaran yang diterima oleh bank. Selanjutnya, tanda tangan dan verifikasi. Anda mungkin diminta untuk menandatangani dokumen kontrak deposito dan memberikan dokumen identifikasi yang diperlukan. Bank akan memeriksa identitas Anda. Selanjutnya akan menerima konfirmasi. Setelah proses aplikasi selesai, Anda akan menerima konfirmasi tertulis atau sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan atas deposito tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme pencairan deposito. Yang pertama, tunggu jatuh tempo. Deposito berjangka memiliki jangka waktu tertentu, biasanya beberapa bulan hingga beberapa tahun. Anda harus menunggu hingga jangka waktu berakhir sebelum Anda dapat mencairkan deposito tanpa penalti. Yang kedua, pilih opsi pencairan. Ketika deposito mencapai tanggal jatuh tempo, Anda memiliki beberapa opsi. Yang pertama, Anda dapat memilih untuk memperpanjang deposito atau menarik sejumlahnya saja, atau menarik sebagian dana dan membiarkan sisanya tetap berbunga. Lalu hubungi bank. Untuk mencairkan deposito, Anda harus menghubungi bank atau lembaga keuangan tempat deposito tersebut dibuka. Anda mungkin perlu mengisi formulir pencairan dan memberikan bukti identifikasi. Lalu selanjutnya akan adanya proses pencairan. Bank akan memproses permintaan Anda sesuai dengan instruksi Anda. Dana dari deposito akan ditransfer ke rekening yang Anda tentukan atau diberikan dalam bentuk cek, tergantung pada preferensi Anda. Lalu, perhatikan penalti. Jika Anda mencoba menarik deposito sebelum jatuh tempo, Anda mungkin akan dikenakan penalti dan bunga yang Anda terima dapat berkurang. Selanjutnya, ini adalah contoh pencatatan transaksi time deposit. Time deposit akan dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian, dan contohnya dapat dilihat pada layar berikut. Dan berikut merupakan contoh deposito berjangka, yaitu jurnalnya debit giro bening, debit giro Fahima, debit RAK cabang Bandung, debit kas, dan kreditnya term deposit. Nah, berikut juga merupakan contoh pencatatan deposito perbankan. Jika deposito atas nama Bening diperpanjang saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020, maka bank akan melakukan pencatatan jurnal transaksi deposito sebagai berikut, yaitu debit deposito berjangka lama dan kredit deposito berjangka baru. Sekian presentasi mengenai deposito saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.